Pernahkah kita bertanya, bagaimana pemikiran Islam mampu bertahan lebih dari 14 abad? Dan mengapa cara pandang umat Islam selalu berubah mengikuti zaman? Pertanyaan ini bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang bagaimana umat Islam memahami di setiap fase kehidupan manusia. Pada masa salaf, pemahaman terhadap Islam berangkat langsung dari sumbernya, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan teladan para sahabat. Metode mereka sederhana, namun sangat kokoh. Mereka mengikuti nas apa adanya, mengamati praktik Nabi, serta menjaga kemurnian ajaran tanpa memperpanjang debat yang ada. Di fase awal, inilah fondasi epistemologi Islam dibentuk, bahwa wahyu adalah pusat dari seluruh ilmu dan menjadi acuan utama dalam kehidupan. Seiring meluasnya Islam ke berbagai wilayah, agama ini berjumpa dengan peradaban yang jauh lebih beragam. Ada filsafat Yunani, tradisi hukum Romawi, sampai budaya Persia dengan sistem pemikirannya yang kaya. Pertemuan besar ini membuat ulama mulai mengembangkan pendekatan baru. Lahirlah fikih, ilmu kalam, dan tradisi filsafat Islam. Metodologi yang digunakan juga semakin berlapis, tidak hanya bersandar pada dalil, tetapi juga analisis rasional, logika, dan diskusi mendalam. Sejak saat itu, pemikiran Islam menjadi lebih sistematis tentunya, terstruktur, dan mampu menjawab persoalan yang lebih luas. Ketika memasuki era modern, umat Islam menghadapi tantangan yang berbeda. Kolonialisme, kemajuan teknologi, dan perkembangan ilmu pengetahuan barat membuat banyak nilai lama perlu ditinjau ulang. Tokoh-tokoh pembaru seperti Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal mendorong umat Islam untuk menghidupkan kembali semangat ijtihad. Mereka menekankan bahwa Islam bukan hanya dipahami sebagai sistem nilai yang mampu membangun masyarakat, bukan hanya sekumpulan aturan. Dari sini muncul cara pandang yang lebih kritis, lebih terbuka, dan lebih fokus pada tujuan syariat dalam menata kehidupan. Dan hari ini kita memasuki era digital, masa di mana informasi bergerak lebih cepat daripada kemampuan kita untuk mencernanya. Pemikiran Islam pun ikut mengalami perubahan. Banyak ilmu tersedia hanya dalam hitungan detik, tetapi bersama itu muncul tantangan baru tentunya. Beragam pendapat yang beredar tanpa metodologi, otoritas keilmuan yang terpecah, serta pemahaman agama yang seringkali disalahgunakan, viral tanpa adanya metodologi yang jelas. Meski begitu, era ini juga membawa peluang yang sangat besar. Teknologi mempermudah memverifikasi hadis, kajian maqasid syariah semakin berkembang luas. Pada akhirnya, perjalanan panjang ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya agama, tetapi tradisi intelektual yang hidup. Ia tidak pernah beku dari masa salaf hingga era digital. Kekuatan Islam tidak hanya pada teksnya, tetapi pada keberanian umatnya untuk selalu berkembang mengikuti perubahan zaman.